Status Francisco Bagnaia sebagai pembalap nomor 1 di tim pabrikan Ducati dinilai kian luntur seiring performa hebat yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Berada di tim Ducati lebih dulu tidak menjamin langkah Bagnaia berjalan mulus, terlebih dengan kedatangan Marc Marquez, dirinya mengukir hasil yang tidak secemerlang Marquez dalam dua seri awal MotoGP 2025 di Thailand dan Argentina. Bagnaia selalu finish di belakang Marc Marquez yang menang di sprint dan main race di dua seri itu. Adapun Pecco Bagnaia finish ketiga di sprint dan main race di Thailand. Ia masih kurang mumpuni saat di Argentina dengan finish ketiga di sprint dan keempat di main race. Tak ayal Francisco Bagnaia pun kini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 43 poin. Dengan raihan tersebut Francisco Bagnaia tertinggal 31 angka dari Marquez yang semakin kokoh menduduki posisi puncak klasemen. Apa yang sedang dialami Bagnaia di dua balapan awal dan selalu kalah dari Marquez mengundang perhatian Carlo Pernat. Pria asal Italia itu menyebut Marquez dan Ducati telah melahirkan kombinasi yang sulit dikalahkan rival termasuk Bagnaia. Pernat menilai kemenangan demi kemenangan yang didapat Marquez membawa dampak bagi mental bertarung Bagnaia. Bagaimana tidak, beban itu datang lantaran dia melaju dengan motor yang memiliki spesifikasi yang sama seperti Marquez. Pernat merasa 60% masalah yang dihadapi oleh Bagnaia saat ini adalah pada masalah mentalnya. Sebagai orang yang lebih dulu bergabung ke Ducati, Bagnaia tentu sudah jadi andalan dan pemimpin meski faktanya raihan gelar Marquez jauh lebih banyak. Tetapi dominasi yang ditunjukkan Marquez di dua seri awal membuat label pemimpin Bagnaia di Ducati mulai terkikis. Pernat harap Bagnaia bisa segera bangkit mendapatkan hasil yang baik terutama dalam seri berikutnya di Austin, Texas, Amerika Serikat. Tepuk tangan meriah untuk Ducati dan Marc yang kembali ke performa terbaiknya dan hampir mustahil untuk dikalahkan. Apakah Pecco tahu sesuatu tentang ini? Dia jelas memiliki masalah, bukan hanya masalah teknis, tapi saya rasa itu bukan karena motornya Marc, karena motor mereka sama. Pecco mungkin lebih profesional dan mengendarai motor dengan performa terbaiknya saat motornya 100% sempurna, tapi harus dikatakan bahwa dia sangat menderita dibandingkan dengan rekan setimnya. Yang lain tidak terlalu menderita karena mereka bukan rekan setimnya, jadi mereka sedikit mengalaminya dari luar. Bagnaia ada di pit dan mungkin melihat perbedaannya, dan menurut saya 60% dari perbedaan ini adalah pada mental. Pecco merasa dia orang nomor 1 di Ducati dan dia benar, dia melihat kepemimpinannya terkikis dari hari ke hari dan saya harap dia pasti memiliki kesempatan di belakang karena dia sangat kuat. Dia telah memenangkan 2 gelar juara dunia MotoGP dan itu bukan kebetulan. Ayo Pecco, meski saat ini mungkin situasi tersulit dalam karirnya karena kami masih berada di awal kejuaraan, ini adalah kejuaraan yang bagus karena sementara itu para pabrikan sedang bekerja, status konsesi diperlukan. Kita lihat saja nanti, tapi yang jelas Ducati masih mendominasi seperti tahun lalu, mungkin lebih buruk lagi karena sekarang semua orang memiliki Ducati 2024 dan motor ini benar-benar tak terkalahkan. Mari kita tunggu di Austin, meski ini adalah kandang Marc, semua orang berpikir dia akan memiliki keunggulan di sana, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari Motosan. Marc Marquez selaku pembalap Ducati Lenovo Team masih sulit dibendung, di mana dia berhasil menyapu bersih 2 balapan awal MotoGP 2025 dengan kemenangan. 2 seri pertama MotoGP 2025 yang digelar di Thailand dan Argentina mampu dituntaskan dengan sangat baik oleh Marc Marquez. Ia kini tak ubahnya seperti fenomena baru untuk tim pabrikan Ducati dengan performa kuat di atas motor GP 25. Baik saat menjalani di Thailand dan Argentina, Marquez tampil dominan dengan meraih kemenangan pada sesi sprint dan balapan utama. Marc Marquez juga melengkapi dominasi di 2 seri tersebut dengan predikat sebagai pole sitter. Bahkan tidak sedikit pihak yang merasa bahwa dia juga akan terus menambah jumlah kemenangannya. Selain itu, Marquez juga dipandang sebagai kandidat kuat peraih gelar pada musim ini seiring dengan performa solidnya di lintasan.
Pada akhir pekan kemarin dalam GP Argentina ia telah resmi mengukir kemenangan ke-90 sepanjang karirnya. Pencapaian itu membuat Marc Marquez kini bersanding dengan Angel Nieto sebagai pendulang kemenangan terbanyak ketiga. Usai menyamai rekor Nieto, Marquez kini sedang memburu pencapaian milik legenda-legenda lainnya. Yang paling dekat adalah Valentino Rossi yang merupakan pembalap kedua dengan kemenangan terbanyak dalam karirnya yaitu 115 kali. Untuk kasus Rossi ini Marquez tak hanya berpeluang menyamai rekor kemenangan saja melainkan juga raihan gelar juara dunia. Peluang itu terbuka lebar mengingat Marquez dan Rossi hanya terpaut satu trofi juara dunia saja. Kemungkinan tersebut membuat Alessio Salucci sebagai sahabat dekat Rossi merasa gusar. Ia tidak menampik bahwa dirinya tidak senang melihat Marc Marquez terus mendekati raihan kemenangan Rossi yang kini sudah pensiun. Namun Uccio menyadari bahwa cepat atau lambat Marc Marquez bisa menggapai rekor milik Rossi karena performanya sedang kuat. Uccio juga mengapresiasi kinerja Marc Marquez pada MotoGP Argentina yang sangat dominan dan sulit dihentikan lawan. Itu bagus untuknya. Memang benar bahwa dia sekarang mengincar 115 kemenangan milik Valentino Rossi dan saya pikir Marquez adalah seorang pembalap sangat kuat di lintasan saat ini. Dia memiliki motor yang fantastis dan tim yang juga fantastis. Saya tidak ingin Marc Marquez bisa menggapai rekor tersebut tetapi saya pikir dia cepat atau lambat akan mencapainya, kata Uccio Salucci, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Marco Bezzecchi meminta maaf setelah bertabrakan dengan Fabio Quartararo di tikungan 1 MotoGP Argentina 2025. Dia juga sudah menerima peringatan resmi dari MotoGP. Marco Bezzecchi bertanggung jawab penuh atas kecelakaannya di tikungan 1 pada MotoGP Argentina. Ia salah menilai pengeremannya dan kemudian menabrak roda belakang rider Yamaha Fabio Quartararo. Sementara Bezzecchi terjatuh dengan keras dan tidak bisa melanjutkan balapan MotoGP Argentina 2025. Di sisi lain Quartararo berhasil untuk tetap tegak bertahan akan tetapi dia terpaksa mundur ke belakang. Bezzecchi diberi peringatan oleh FIM karena itu pelanggaran pertamanya musim ini. Dan Quartararo yang lolos kualifikasi di urutan 7 mencetak poin terakhir untuk posisi ke-15 dan ia pun tak mau memperpanjang masalah itu. Akan tetapi Marco Bezzecchi sendiri kehilangan kesempatan yang lebih besar setelah dirinya berhasil finish di urutan ke-6 pada sprint race, dan kemudian menjadi yang tercepat keempat saat pemanasan dengan ban belakang medium. Itu kesalahan saya karena saya mengerem terlalu lambat meski saya berhasil menghindari Franco Morbidelli tetapi sayangnya saya menabrak ban belakang Fabio Quartararo. Jadi itu kesalahan fatal saya dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada Fabio dan saya juga sudah meminta maaf kepada timnya. Kami memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan posisi yang bagus meski kami masih perlu meningkatkan kemampuan di kualifikasi dan itu akan menjadi tujuan saya untuk GP berikutnya. Saya juga merasa nyaman di atas motor pada sesi pemanasan dan saya berharap bisa melaju dengan baik tetapi kesalahan di tikungan 1 mengubah rencana saya, kata Marco Bezzecchi, sebagaimana dilansir dari Crash.